Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kembali untuk teman yang bertanya. Kali ini ada kawan yang bertanya makna dari bait syair di Rubaiyat 172. Saya akan membacakan bait syairnya di Rubaiyat 172. Di dalam hatiku, luar dalam semuanya Dia. Di dalam tubuhku, jiwa, urat, dan darah semuanya Dia. Apa ada ruang iman dan kufur di sini? Tak tertandingi lagi wujudku, sebab segalanya Dia. Nah, kalau kita memasuki bait syair seperti bait-bait syair yang disuguhkan oleh Maulana Rumi, jadi kita harus paham bahwa bait-bait syair Maulana Rumi ini adalah bait-bait syair yang kandungan sofistiknya sangat tinggi. Dan tentu tidak semua bait syair baik dalam Masnawi maupun Rubai ini memiliki level yang sama atau derajat yang sama. Maksudnya kadang seorang sufi ketika dia menjelaskan pengalaman batin yang dia alami atau pengalaman sofistik yang dia alami, itu tentu memiliki kondisi yang ada di belakang konteks dari syair itu. Jadi kadang seorang sufi dalam keadaan fana, kadang dia dalam keadaan sadar, kadang dia dalam kondisi ranah psikologi, sehingga warna dalam bait syair tersebut kita lihat berbeda. Nah, di dalam Rubai 172 ini, kalau kita lihat bait syair pertama, dia dalam kondisi sedang fana ya, karena di dalam hatiku, luar dalam semuanya Dia. Bait syair ini tentu tidak mungkin didapatkan dalam kondisi kesadaran biasa, dalam kondisi terjaga yang biasa, tentu tidak kita dapatkan kondisi seperti ini, kecuali dalam kondisi fana. Karena dalam kondisi fana lah seorang akan mengalami seperti yang dijelaskan oleh Maulana Rumi ini, di dalam hatiku, luar dalam semuanya Dia. Luar dalam ini maksudnya seluruh fakultas yang dimiliki manusia, baik itu imajinasi, khayal, hati, tutur kata, amal, perilaku, apapun yang ada di dalam diri kita, semuanya Dia, maksudnya semuanya adalah ilahi. Nah, tentu ini kondisi yang sedang fana ya, karena saat kondisi biasa, sadar biasa, tentu konsentrasi kita banyak. Kadang kita berbicara dengan orang lain, tapi hati kita tidak di situ. Itu kan menunjukkan bahwa kita sedang dalam kondisi sadar. Nah, sehingga lanjutannya, di dalam tubuhku, jiwa, urat, dan darah semuanya Dia. Artinya, ketika orang benar-benar mengalami satu kondisi kefanaan, maka seluruh sel-sel yang ada dalam tubuhnya pun ikut merasakannya. Makanya ini sebenarnya penjelasan suatu puncak tauhid seseorang ketika seluruh sel-sel di dalam tubuhnya pun ikut bertauhid. Nah, tentu kita tidak paham bagaimana kesadaran itu, tapi bukankah tubuh kita ini sebenarnya memiliki kesadaran? Apalagi kalau kita meyakini kesadaran ini berasal dari dimensi ruhania. Nah, ketika ruhania hadir dalam seluruh tubuh kita, maka tentu kita akan menyaksikan itu, merasakan itu. Bagaimana tiap sel-sel tubuh kita pun memiliki satu kesadaran ilahiyah. Makanya kata Rumi, di dalam tubuhku, jiwa, urat, dan darah semuanya Dia. Nah, sehingga sampai di bait ini, mungkin di sini inti pertanyaan, apa ada ruang iman dan kufur di sini? Nah, di bait syair lain Rumi, Rumi ingin mengatakan bahwa lampaui dua itu, maksudnya lampauilah ruang iman dan kufur itu. Kenapa? Karena begini, ketika orang masih dalam level ini ya, misalnya iman dalam pengertian dimensi kezuhudan, di mana di situ masih ada jarak antara hamba dengan ilahi, maka di situ masih terlihat suatu keterpisahan antara dia dengan Tuhan. Apalagi kufur, apalagi dimensi kufur. Kufur itu benar-benar, karena kufur itu kan berasal dari ego manusia ya. Seperti iblis, karena dia ego sehingga dia mendapatkan label kafir dari ilahi. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, dari di dalam Al-Quran.
menjelaskan bahwa dia memang berada dalam konteks kekufuran karena keangkuhan tadi. Jadi ada suatu bentuk relasi dengan Tuhan di mana relasi itu sudah melampaui dimensi iman dan kufur. Sehingga di sini Rumi bertanya, kapan itu ketika seseorang benar-benar fana di dalam ilahi, dia merasakan ilahi, seluruh dimensi yang ada dalam dirinya adalah ilahi. Nah, sehingga para sufi mencoba untuk melampaui dua hal ini. Makanya sehingga dia bertanya, apa ada ruang iman dan kufur di sini? Kemudian ditutup dengan bait ini, tak tertandingi lagi wujudku sebab segalanya dia. Jadi karena ketika seseorang benar-benar fana dalam ilahi, sehingga dirinya sudah tidak ada lagi kecuali yang ada hanya ilahi. Sehingga ketika ada ilahi, sehingga dia mengatakan tak tertandingi lagi wujudku karena semuanya adalah ilahi. Tapi tentu saya ingin menekankan bahwa bait syair seperti ini tidak akan muncul, tidak akan hadir dalam kondisi biasa. Bait syair ini hanya akan muncul ketika seseorang dalam kondisi fana. Makanya saya juga pernah menjelaskan bahwa ketika seseorang mengalami suatu kondisi yang berbeda dengan fana, kita tidak berhak mengatakan seperti ini. Misalnya saya mengatakan dalam kondisi biasa bahwa yang ada hanya Tuhan, yang lain tidak ada. Nah, perkataan ini tidak benar disematkan kepada orang yang tidak fana. Sehingga perkataan ini hanya bisa dibenarkan ketika seseorang dalam kondisi fana. Tapi ketika dia tidak fana, dia tidak berhak mengatakan seperti itu. Karena semua pencapaian sofistik adalah pencapaian dengan penyingkapan, dengan menyibak hijab-hijab yang ada di dalam dirinya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Jabir.